Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya Bitcoin kembali mendapatkan rebound setelah kemarin sempat menyentuh ke kurang lebih area $67.000. Kita sekarang kembali bermain di area $68.000. Nah, dari segi price action, kita bakal membahas kira-kira apa yang sedang terjadi, apakah benar kita sekarang telah cenderung membentuk sebuah pattern yang telah kita bahas kemarin, ataukah ada sesuatu yang baru. Diikuti juga teman-teman beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Di antaranya ada data spot Bitcoin ETF, ada juga data well alerts yang beberapa hari terakhir cenderung membuat market sepertinya sedikit canggung gitu ya. Sehingga kita melihat 1-2 hari terakhir kita mendapatkan semacam koreksi. Apakah kita akan benar-benar reversal atau mendapatkan koreksi yang dalam akibat hal tersebut, kita bakalan bahas juga di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,58 triliun dolar atau naik sekitar 0,94%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Ada beberapa yang merah, yaitu adalah Bitcoin, Ethereum, dan juga BNB. Sisanya mengalami kenaikan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 1,3% menuju 0,1695 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, ini juga udah muncul di kolom komentar beberapa hari terakhir. Tolong bahas transfer Mt. Gox. Apa artinya gitu kan? Nah, kita tahu teman-teman bahwa Mt. Gox merupakan salah satu exchange terbesar di sekitaran tahun 2013-2014 pada saat itu. Dan ketika dipermasalahkan, mereka bankrupt dan kemudian mereka tidak bisa mengembalikan aset para penggunanya sampai sidang mereka selesai. Intinya seperti itu. Dan sebenarnya dari tahun lalu sudah selesai, dan mereka merencanakan untuk mengembalikan aset para penggunanya yang jumlahnya sangat banyak teman-teman, ratusan ribu Bitcoin. Dan tidak hanya sekarang sepertinya kita mendapatkan FUD seputaran Mt. Gox, bahkan dari tahun lalu sebenarnya kalau teman-teman masih ingat, beberapa kali senario ini dimainkan. Senario untuk menakut-nakuti para retails dengan menggunakan cara menyebarkan isu bahwa Mt. Gox akan segera mengembalikan Bitcoin-nya kepada para penggunanya yang tentunya berpotensi besar dijual. Karena mereka udah ngehold bertahun-tahun teman-teman. Bahkan kita bisa katakan mungkin sudah 1 dekade mereka ngehold. Walaupun saya yakin tidak akan semua ngejual ya, tapi mungkin ada sebagian yang mau menjual. Dan angkanya tidak kecil teman-teman. Dan kita melihat dalam beberapa hari terakhir, itu ada transfer dengan angka yang cukup besar dari Mt. Gox ke unknown wallet, atau wallet yang tidak kita ketahui. Jumlahnya berapa? Kalian bisa lihat sendiri. Ada 16.000, ada 32.000, 32.000, 34.000, dan seterusnya. Oke, per hari ini pun teman-teman, mereka juga mendapatkan transfer yang cukup besar. Kalau kita lihat, ada puluhan ribu juga seingat saya teman-teman yang baru lagi ditransfer hari ini Bitcoin-nya. Saya tidak bisa menemukan di mana, tetapi intinya ada lagi transfer yang terjadi. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan market sedikit canggung ya beberapa hari terakhir, karena tentunya kalau memang benar dalam waktu dekat Mt. Gox bakal mengembalikan aset Bitcoin kepada para pengguna, ya maka kita bisa expect akan ada selling pressure yang cukup besar. Gitu kan? Itu yang ditakutkan kan? Tetapi teman-teman, perlu saya ingatkan bahwa untuk sementara ya, setahu saya, mereka itu baru akan mengembalikan asetnya start dari bulan Oktober. Sepengetahuan saya, teman-teman boleh ralat kalau misalnya punya berita terbaru seputaran itu. Tapi seingat saya, Mt. Gox kemarin mengatakan start bulan Oktober. Itu pun ada kata start ya, mulai Oktober. Artinya tidak sekaligus kemungkinan bakalan dikembalikan, tapi bertahap kemungkinan teman-teman. Sehingga kalau memang benar, yaitu masih di Oktober. Sekarang kita masih di bulan Mei, masih ada Mei,
Juni, Juli, Agustus, September. Masih ada kurang lebih 4-5 bulan sampai kita benar-benar melihat transfer tersebut terjadi ke penggunanya. Sehingga teman-teman, kalau memang yang benar adalah bulan Oktober dan bukan sekarang dibalikkan ke penggunanya, maka saya secara pribadi cukup yakin bahwa senario ini kembali dimainkan untuk menakut-nakuti para retail supaya tidak berani masuk, dan justru pada saat itulah biasanya kita menemukan bottom dari koreksi. Apakah teman-teman masih ingat berbagai FUD lainnya seperti China nge-ban cryptocurrency? Kemarin, dari tahun lalu bahkan, kita juga udah melihat ada isu soal Mt. Gox, ada isu lain-lainnya lah, yang kemudian menyebabkan retail takut untuk masuk, dan kita memang initially atau awalnya mendapatkan koreksi, tapi itu kemudian segera mendapatkan bottom. Setelah semuanya takut untuk masuk, kita kembali dinaikkan, dan para whale sudah berhasil untuk menyerok di harga yang dijual oleh para retail. Jadi retail jualan, harganya turun, yang serok siapa? Para paus lagi, dan harga kembali naik. Permainannya seperti itu teman-teman, ya kan? Jadi mereka menciptakan sebuah FUD untuk kita-kita para retail, yang terutama yang weak hands ya, itu kemudian menjual. Ketika menjual, harganya menurun kan? Harganya mengalami penurunan, dan mereka sudah siapkan nih order di bawah, beli, dan beli, sehingga yang terjadi apa? Retail jualan jualan dan turun, gitu kan? Jualan, kemudian para paus membeli, harganya kembali naik ke high yang baru, dan ketika high baru tercipta, retail yang kemarin menjual, kembali ikutan FOMO lagi di atas. Nah, itu jangan sampai kalian lakukan, teman-teman, karena ya itu memang udah jebakan yang klasik gitu ya, tidak hanya terjadi sekarang, tapi sudah berkali-kali. Terkecuali memang, benar dalam waktu dekat kita akan melihat Mt. Gox mengembalikan ke para penggunanya ya. Kalau memang benar dalam waktu dekat, ya kita bisa expect memang pasti akan ada selling pressure yang terjadi. Nah, kemudian teman-teman, perlu saya ingatkan juga bahwa fase paling menyenangkan di sebuah bull market itu belum kita lalui. Fase paling menyenangkan di sebuah bull market itu biasanya menjelang akhir dari cycle tersebut. Kalau kalian perhatikan teman-teman, kita break di sini all time high 2011, dan kita kemudian mendapatkan pergerakan parabolik. Cycle berikutnya sama, kita break di all time high sebelumnya, kemudian kita pergerakannya parabolik. Di sini juga sama, 2017 kita break di all time high yang baru dan pergerakannya parabolik. Dan sekarang teman-teman, kita baru berada di fase itu, baru mau break ke all time high yang baru. Sekali lagi, memang kemarin kita sudah sempat menyentuh ke area 71-an ribu, tapi saya katakan itu masih kurang lebih area all time high. Sudah benar-benar baru di break menurut saya kalau sudah di atas 75.000 dolar. Nah, biasanya setelah hal tersebut terjadi, itulah akan terjadi fase yang cukup menyenangkan di mana kita mendapatkan fase parabolik di cryptocurrency market. Biasanya tidak hanya di Bitcoin, tapi juga altcoin mulai start untuk catching up, dan setelah Bitcoin menemukan topnya, kita akan melihat altcoin kemudian menggila. Jadi, be patient ya teman-teman, bersabar, oke? Itulah yang nanti akan membedakan kalian dengan para weak hands. Jangan sampai kalian sudah melewati bear market yang berkepanjangan hanya untuk menjual di all time high. Kalau saya tidak mau, gitu ya. Tapi bebas, kalau misalnya kalian merasa memang, misalnya kalian masuk di 16.000, misalnya masuk 100 miliar gitu kan. Sekarang uang kalian udah menjadi 400 miliar, merasa udah cukup banget. Ya silakan juga kalau mau take profit. Tapi kalau bagi saya, nggak worth it ya. Kalau untuk saya ya, pribadi, saya lebih prefer untuk menunggu dia kembali ke all time high yang baru, menuju 6 digit, baru start untuk scaling out. Kemudian teman-teman, yang juga mendukung bahwa kita akan kemungkinan melanjutkan kenaikan dari sini adalah konsistensi dari inflow spot Bitcoin ETF lagi, yang untuk 24 jam terakhir kemarin kembali mendapatkan net inflow sebesar 632 Bitcoin. Nah, ini mungkin kedengarannya tidak besar, tetapi kalau kita telaah teman-teman, sebenarnya angka pembeliannya tidak kecil. BlackRock membeli 1.505 Bitcoin, Fidelity 505 Bitcoin, tetapi kemudian karena ada penjualan yang cukup besar dari Grayscale, 1.550 Bitcoin, itu kemudian secara total jika dinetkan menjadi plus 632 Bitcoin. Nah, inilah sekali lagi yang saya sampaikan teman-teman, bahwa Grayscale ini sangat berpengaruh juga. Kalau misalnya Grayscale outflow-nya terus-menerus nol, atau bahkan menjadi inflow, dan yang lain juga ikutan inflow, maka angka net flow-nya ini bisa berbeda jauh. Anggap saja Grayscale nggak ikutan membeli, tapi nggak jual juga, nol misalnya.
Maka angka net flow-nya harusnya bukan 600 tapi 2000 Bitcoin. Bedanya 3 kali lipat lebih. Jadi tangkap ya perbedaannya teman-teman. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan secepatnya Grayscale gitu ya udah menyelesaikan outflow-nya dan kembali ke jalur inflow. Atau setidaknya nggak usah jualan dulu lah dalam waktu yang berkepanjangan gitu ya. Nah kemudian teman-teman, menurut Quinton di sini, kita sekarang itu berada kemungkinan di fase bear trap terakhir sebelum kita masuk ke fase renew optimism, FOMO, dan euphoria. Sekali lagi teman-teman, kita masih belum masuk ke fase paling menyenangkan di bull market. Karena fase paling menyenangkannya baru akan dimulai dari sini, renew optimism, FOMO, dan juga euphoria. Tapi kalau sudah masuk ke fase euphoria, harusnya kita harus hati-hati banget karena kita bisa terjebak di dalam pikiran bahwa Bitcoin tidak akan bisa mengalami penurunan, akan terus naik, dan kita nggak mau jualan. Itu juga terjadi tahun 2021 kemarin. Semuanya merasa bahwa Bitcoin harusnya setidaknya sampai ke $100.000, tapi pada akhirnya kita justru masuk ke bear market. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir, teman-teman, bahwa kita melihat Bitcoin mendapatkan koreksi yang cukup dalam kemarin setelah berhasil untuk break dari 70.000 sebenarnya. Tapi kemudian kita mendapatkan sell off. Nah, di video kemarin saya sampaikan bahwa dengan adanya pergerakan seperti ini, teman-teman, maka bagi saya ya, ini memang adalah asumsi yang masih cukup prematur bahwa ada potensi pembentukan symmetrical triangle di sini. Mengapa? Karena kita mendapatkan ada dua titik sentuh masing-masing di atas maupun di bawah yang bentuknya mengerucut. Maka kita berpotensi membentuk ascending triangle. Tetapi, bukan ascending, symmetrical triangle. Dan saya sampaikan, tetapi symmetrical triangle ini baru benar-benar akan valid menurut saya jika kita akan mendapatkan dua tambahan sentuhan. Satu di atas dan juga di bawah. Dan kita sudah mendapatkan persis satu sentuhan di bawah, teman-teman. Satu lagi sentuhan di atas dan ada bounce. Bagi saya, itu sudah fix merupakan symmetrical triangle. Dan kita harus katakan dengan objektif bahwa symmetrical triangle itu, teman-teman, secara teori merupakan pattern yang netral. Artinya apa? Pattern netral itu berarti bisa breakout maupun breakdown. Tidak ada kecenderungan ke salah satu arah. Beda cerita kalau misalnya kita ascending triangle atau descending triangle. Kalau ascending triangle yang bentuknya seperti ini adalah kecenderungannya bullish. Kalau descending triangle yang bentukannya seperti ini kecenderungannya bearish. Sedangkan untuk symmetrical triangle, ini adalah pattern netral. Tapi kalau ditanya sama saya gitu ya, jadi berarti 50-50 kok. Ya kalau misalnya mau saya katakan, sepengalaman saya teman-teman, symmetrical triangle itu tentunya, kalaupun dia tidak 50-50 menurut saya, mungkin 60-40. Ya kan? 60-40. Kalau yang misalnya ascending dan juga descending kan mungkin 80-20 gitu kan. Kalau yang misalnya ascending seperti ini 80 naik, ya ada kecenderungan 20% turun. Ya kan namanya probabilitas gitu kan. Sama juga yang descending 80%-nya turun, 20%-nya invalid. Nah, kalau ini mungkin 60-40 bagi saya. Artinya seperti apa? Artinya arah breakout-nya itu 60% menurut saya akan mengikuti arah tren sebelumnya. Maksudnya seperti apa? Jika kita mendapatkan symmetrical triangle-nya diawali oleh sebuah uptrend, maka kecenderungannya mungkin 60-70%-nya itu kita akan breakout ke atas. 30-40-nya ke bawah. Sama juga kalau misalnya kita mendapatkan symmetrical triangle-nya diawali oleh sebuah downtrend. Ya kan? Maka kecenderungan yang lebih tinggi adalah kita melanjutkan penurunan ke bawah, artinya 60-70%-nya kita drop, 30-40-nya kita naik. Nangkap ya maksud saya ya. Jadi kalau misalnya kita melihat konteks pergerakan Bitcoin sekarang, maka diawali oleh apa? Diawali oleh sebuah uptrend. Baru ada symmetrical triangle. Maka menurut saya pribadi, kecenderungannya lebih tinggi bahwa kita akan mengalami pelanjutan kenaikan dari sini. Nah, tentunya itu akan tervalidasi jika kita sudah mampu untuk breakout dari symmetrical triangle ini. Dan jika kita memang breakout dan kemudian berhasil break di atas
$71.700 dan close di atas area tersebut, saya rasa tidak ada lagi alasan bagi Bitcoin untuk tidak kembali ke area all-time high atau bahkan menuju ke fase price discovery, menuju ke area 80, 90, atau bahkan $100.000. Nah, itu adalah time frame besar, teman-teman, 4 hour dan juga daily. Nah, bagaimana untuk time frame kecil gitu kan? Untuk time frame kecil sebenarnya, teman-teman, kalau mau dikatakan, kita sepertinya masih cenderung akan mendapatkan pergerakan yang cukup sideways gitu ya. Artinya, kalaupun kita mengalami kenaikan, kemungkinan tidak akan terlalu impulsif mungkin pergerakan yang bakalan seperti ini. Sembari menunggu data ekonomi penting yang bakalan kita lihat rilis minggu ini. Seingat saya, data GDP dan juga data PCE Price Index di hari Jumat. Kalau GDP harusnya Kamis. Nah, menjelang data tersebut, kita kemungkinan tidak akan mendapatkan volatility yang terlalu ekstrim. Mungkin baru ketika ada PCE Price Index yang rilis, apalagi kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, misalnya penurunannya lebih signifikan daripada perkiraan, nah itu bisa mendukung tesis bahwa kita akan breakout dari area symmetrical triangle ini. Gitu ya. Jadi untuk short term, teman-teman, saya rasa ini juga bukan saat yang tepat untuk kembali mencari peluang untuk long, terkecuali teman-teman yang kemarin telah berhasil untuk masuk di sekitaran area range ini. Saya sampaikan bahwa area trend ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari peluang untuk scalping di sekitaran area di sini. Nah, saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat masuk gitu ya. Kalau ada, ya saya ucapkan selamat, harusnya kalian sudah berada dalam keadaan cuan. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang tidak sempat masuk ke setup apapun, saat ini bukan kembali saat yang tepat untuk masuk menurut saya. Oke, kalau kemarin di sini lebih make sense untuk masuk karena kita berada di area trendline, sekarang kita sudah berada di pertengahannya antara upper trendline dan juga lower trendline dari potensial symmetrical triangle ini. Jadi baik long maupun short sekali lagi tidak akan menghasilkan setup dengan risk to ratio yang baik. So, saya pribadi prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.